Baik, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan integral fungsi kompleks, saya ingin ingatkan bahwa pada dasarnya ya teorema-teorema tentang pengintegralan yang berlaku pada fungsi real itu berlaku juga pada fungsi kompleks, jadi sama saja ya. Rumus-rumus dasar dari integral, bagaimana integral x pangkat n, integral sin x, integral cos x, gitu kan ya. Kemudian integral seper x dx, integral e pangkat x, gitu. Ya. Itu pada fungsi kompleks juga sama saja. Hanya saja di sini kan variabelnya, kalau pada fungsi real biasa kita nyatakan dengan variabel x atau y atau t atau apapun ya. Nah, di sini biasanya kita nyatakan variabelnya adalah variabel z. Namun ada hal yang sedikit atau ada hal yang berbeda terkait dengan pengintegralan pada fungsi kompleks. Jadi, kalau pada fungsi real kita mengintegralkan itu pada sebuah garis lurus ya, pada sebuah garis lurus ya. Nah, jadi kalau diintegralkan dx itu kan dari A sampai B misalkan ya, itu kan sebuah apa? Sebuah garis yang berawal di titik A dan berujung di titik B. Nah, kalau kompleks, karena bilangan kompleks terdiri dari bagian real dan bagian imajiner, ya, di mana bagian real maupun bagian imajiner dua-duanya adalah bilangan real, gitu kan ya. Maka pengintegralan terhadap Z ya, bilangan kompleks ini itu akan secara umum akan berupa sebuah kurva ya, atau berupa sebuah lintasan, sehingga kita kenalnya nanti integralnya adalah integral lintasan ya, integral lintasan. Nah, di kalkulus nah, kita sudah pernah singgung ya integral garis ya, ini serupa ya. Ini ya serupa. Nah, dalam hal ini ya lintasan pada bidang kompleks ya itu bisa kita ungkapkan dalam suatu persamaan yang disebut dengan persamaan parametrik. Nah, kita juga pernah ya belajar bagaimana menyatakan persamaan parametrik pada kasus integral vektor, gitu kan ya. Jadi dengan persamaan parametrik. Biasanya parameternya adalah kita ambil parameter T ya, T sebagai parameter. Nah, terkait dengan lintasannya itu sendiri ya, ada lintasan yang terbuka seperti ini misalkan dan berorientasi, ada tanda panahnya, artinya dia lintasan ini bermula di titik ZA dan berakhir di titik ZB. Ini lintasan C ya, ini menunjukkan arah lintasannya. Kemudian bisa juga berupa lintasan tertutup kalau seandainya apa? Kalau seandainya posisi atau akhir dengan awalnya sama. Dari ZA menempuh lintasan C sedemikian rupa, kemudian kembali lagi ke A. Jadi ZB-nya sama dengan ZA. Nah, lintasannya ya biasanya berorientasinya berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, kalau kita ungkapkan dalam parameter T, maka kita bisa ungkapkan lintasan C ini oleh ZT sama dengan XT plus IYT. Dengan T yaitu dari A sampai B. Ya. T lebih besar sama dengan A, dan T lebih kecil atau sama dengan B. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana menggambarkan lintasannya? Ya. Ini belum ya, belum selesai. Misalkan kita menggambarkan bagaimana menggambarkan lintasan C yang dinyatakan oleh ZT sama dengan T plus I2T. Untuk menggambarkan lintasan ini kita bisa lakukan dengan cara bisa dengan mengambil sejumlah titik, sejumlah titik,
Misalkan dari sini misalkan ya untuk yang A, misalkan ya, yang A kita dari sini kan kita dapatkan X-nya sama dengan T kan ya. Wah, X-nya sama dengan T, kemudian Y-nya adalah 2T, gitu kan ya. Oke. Ingat Z kan X plus IY, gitu kan ya. Jadi untuk yang A kita dapatkan bahwa X-nya sama dengan T, kemudian Y-nya adalah 2T. Dengan mengambil sejumlah titik, ya, ini nilai T-nya, ini adalah nilai X-nya, ini adalah nilai Y-nya. Nah, T-nya kan dari 0 sampai 2, misalkan kita ambil dengan spasi 0,5 misalkan. Dari 0, kemudian berarti 0,5, kemudian atau setengah ya, kemudian 1, kemudian 1,5, kemudian 2,0 ya, atau 2 ya. Maka dengan X sama dengan T berarti ini sama ya, X ya, 0, ini apa? 0,5, kemudian ini 1, ini 1,5, ini adalah 2. Dan Y-nya adalah 2T, 2 kalinya berarti kan ya? Ini tetap 0, ini berarti 2 kalinya berarti 1 kan ya? 2 kalinya 2, ini berarti 3, ini 4, gitu kan? Nah, kemudian kita tinggal plot pada bidang kompleks ya. Ini X itu kan bagian dirinya kan ya? Y bagian apa? Imajiner. Titik pertama adalah 0,0 berarti di sini. Titik kedua 0,5 ya kalau misalkan ini 0 ya. Ini kemudian 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian Y-nya 1, 2, 3, 4 misalnya. Oke, misalkan ini 1, 2, 3, 4 ini Y-nya ya. Pertama di sini titiknya kemudian 0,5,1 berarti di sini ini setengahnya. Berarti kira-kira di sini. Kemudian 1 ke 2. Ini. Kemudian 2 ke 4 ya. Nah, tinggal tarik garisnya ya. Kalau kita tarik garis, kita akan dapatkan lintasannya kira ini akan berupa ya seperti ini garis lurus ya. Nah, ini. Inilah lintasan apa? C yang dimaksud. Ya, jadi salah satunya bisa dengan cara apa? Jadi kalau skalanya tepat ini ukurannya ini kita akan dapatkan ini sebuah garis lurus. Atau kita melihat bagaimana kaitan hubungan antara apa? Y dengan X. Nah, karena Y-nya, ini cara yang kedua ya. Karena Y-nya adalah 2T, X-nya adalah T, maka dari sini diperoleh apa? Bahwa kita punya persamaan Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X kan apa? Ini persamaan apa? Persamaan garis ya. Dengan gradien berapa? 2. Inilah persamaan garis dengan gradien 2 ya. Dan X-nya dari mana? X-nya sesuai dengan T-nya ya. Karena T-nya dari 0 sampai 2, maka X-nya pun dari 0 sampai apa? 2. Jadi kita hanya memplot grafiknya sama dengan 2X, garis yang dibatasi X-nya dari 0 sampai 2. Dan ini berupa garis lurus dengan gradien 2. Ya. Oke, ya itu. Jadi yang A seperti itu ya, ini menggambarkan lintasannya. Kemudian yang B. Nah, yang B dari sini kita dapatkan apa? X-nya sama dengan apa? T kan ya? Yang B, X-nya sama dengan T, kemudian Y-nya adalah apa? IT kuadrat, berarti ini Y-nya kan ya T kuadrat. Atau karena T-nya adalah X, berarti Y sama dengan X kuadrat. Dengan X dari berapa? Nah, karena T-nya dari 0 sampai 2 juga, maka X pun dari 0 sampai 2. Artinya apa? Kita menggambarkan, nah kita ambil pakai cara yang kedua saja karena sudah tahu hubungannya ya. Kita menggambarkan fungsi kuadrat ini. Tapi dari 0 sampai berapa? 2. Di kalkulus kan kita sudah ya, fungsi kuadrat seperti apa gambarnya? Berupa parabola ya. Parabola dari 0 ke 2. 0 di sini ke 2, katakan saya begini. Nah, jadi pada saat 2, X-nya, nilai Y-nya adalah 4. Gitu kan ya? Ini 0. Pada saat ada, jadi ini. Inilah lintasan C yang dimaksud. Jadi, persamaan parametriknya gini. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini?
ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kemudian yang nah ini Z sama dengan E pangkat IT. Ingat dari formula earlier kan ya, E pangkat IT sama dengan cos T plus I sin T. Berarti kan ini X ya kan ya. X adalah cos T, Y-nya adalah sin T. Nah, bagaimana menggambarkan seperti itu? Nah, untuk yang seperti ini ya, kalau X-nya cos T sama dengan, dan Y-nya adalah sin T, kita bisa dapatkan hubungan antara X dan Y. Dengan mengingat apa? Dengan mengingat, nah, ada sin dan cos itu kan trigonometri kan ya, ada apa? Ada bahwa cos kuadrat T ya, identitas ya, cos kuadrat T ditambah dengan sin kuadrat T sama dengan 1. Tadi cos T-nya kan, ini X kan ya, ini X, yang ini Y. Berarti bisa kita ganti, berarti X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 1. Ini tidak lain apa? Ini tidak lain persamaan lingkaran kan ya? Lingkaran dengan pusat di mana? Pusatnya di 0,0 kan ya? Dan ini apa? Jari-jari kan ya? Jari-jarinya, jari-jari 1. Nah, perhatikan bahwa di sini T-nya dari 0 sampai 2V. Artinya ini satu lingkaran penuh, gitu kan ya? Nah, jadi satu lingkaran penuh, artinya kita punya sebuah lingkaran. Ya. Punya sebuah lingkaran berjari-jari 1, pusat di 0,0. Kita gambarkan aja lingkarannya. Nah, ini X, ini Y. Kita punya sebuah lingkaran. Ya. Kita punya sebuah lingkaran. Nah, ya. Akan saya lingkarannya. Nah, ya. Ini C-nya. Ini kan dari 0 ke 2V kan, titik sini ya. Oke. Ini titik 1,0, ini 0,1, ini min 1,0, ini adalah min 1. 0,1. Ya. Jadi lingkaran berjari-jari 1 dalam bidang kompleks ya. Kalau pusatnya di 0,0, kita bisa gambar kita nyatakan persamaan parametriknya oleh ZT sama dengan E pangkat IT. Ya, bagaimana kalau setengah lingkaran? Ya, kalau setengah lingkaran berarti kan apa? T-nya dari 0 sampai V saja kan ya? Dari 0 sampai V saja di sini. Ini kebetulan satu, berarti ini berupa lintasan tertutup ya, lintasan. Oke, itu cara menggambarkan lintasan pada bidang kompleks. Ya. Jadi bisa dengan dua cara sekali lagi, ya ini dengan apa? Dengan memplot sejumlah titik, ya. Lalu kita hubungkan, nah, kita bisa lihat bagaimana trendsnya. Ya. Atau bisa juga dengan cara apa? Dengan cara melihat bagaimana hubungan antara X dan Y, sehingga kita punya persamaan Y sebagai fungsi X. Dan dalam hal ini tentu saja harus ingat ya bagaimana gambar fungsi atau grafik fungsi garis lurus, ya. Grafik fungsi kuadrat seperti ini, kemudian grafik fungsi X pangkat 3 atau akar X, dan berupa satu lagi berupa lingkaran. Paling tidak itulah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau tidak ada, kita coba Pak izin lanjut. bertanya Pak. Ya, oke. Kan kalau di soal tuh cos T plus sin T ya. Tetapi kenapa pada saat penyelesaian itu tuh dibikin kuadrat gitu. Jadi cos kuadrat T sama sin kuadrat T. Nah, Dibuat ini dibuat oke. identitasnya gitu. Terima kasih Pak. Ya, baik ya. Ya, di sini kan kita ingin apa? Ingin melihat apa? Melihat bagaimana hubungan antara apa? Antara X dan apa? Y. Ya. Nah, karena yang berupa apa? Trigonometri, maka yang paling mudah adalah apa?
Kalau sudah melibatkan cos dan sin, kita tinggal ingat ke sini gitu ya. Supaya apa? Supaya terlihat bagaimana hubungan antara x dan y-nya gitu. Rumus identitas ya. Kalaupun misalkan tadi dengan cara apa? Dengan cara diplot ya tinggal coba aja. Dibuat apa? Dibuat tabel seperti ini kan ya. Bagaimana kalau t-nya mulai dari berapa? Dari 0 ya. Kalau t-nya 0 berapa x-nya, berapa apa? Y-nya gitu kan ya. Kalau x-nya kalau t-nya misalkan setengah, jangan dulu setengah V ya, misalkan seperempat V di mana posisinya gitu kan ya. Terus nanti akan ketemu pada saat 0 berarti akan X-nya 1, Y-nya 0. Pada saat V per 2, V per 4 misalkan, di sini misalkan ya. X-nya setengah akar 2, Y-nya setengah akar 2. Kemudian pada saat T-nya adalah V per 2, cos V per 2 berapa? 0 kan ya, berarti X-nya 0, Y-nya 1. Terus ya kita plot di titik ini, maka kita akan dapatkan apa? Ini polanya kan berupa apa? Lingkaran juga gitu. Ya. Ini hanya salah satu cara sekali lagi ya. Salah satu cara. Cara yang pertama yang cara seperti ini. Jadi plot sejumlah titik di sini, nanti tinggal dihubungkan, akan berupa lingkaran. Namun kalau kita ingat ke rumus identitas, akan jelas terlihat di sini ya. Bahwa kalau kita gunakan identitas, maka hubungan antara X dan Y ternyata apa? Akan membentuk sebuah apa? Sebuah lingkaran dengan pusat di 0,0 dan jari-jari 1. Gimana? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Yang lain barangkali silakan. Oke, kalau tidak ada, kita coba lanjutkan ya. Nah, itu terkait dengan persamaan lintasan. Nah, kemudian kita akan lihat integral kompleksnya ya. Baik, sebelum saya lanjutkan ya, di sini sudah adzan asar ya, jadi mungkin kita jeda dulu sebentar 10 menit lah ya, silakan untuk sholat dulu ya. Nanti kita ketemu jam 3:22 ya. Kita akan lihat sekarang ke integral lintasan ya. Jadi dalam hal ini ya, simbol integralnya diungkapkan oleh seperti ini bentuknya ya. Jadi kalau ada integral C fz dz, ini artinya kita mengintegralkan fz terhadap z di sepanjang lintasan C. Dan kalau lintasannya lintasan yang tertutup, lintasan C yang tertutup, maka kita beri bulatan di sini seperti ini bentuk integralnya. Nah, itu terkait dengan simbolnya ya. Nah, dalam hal ini untuk menghitung integralnya, kita bisa lakukan parameterisasi tadi ya. Jadi C-nya dinyatakan oleh parameter persamaan parameter ZT XT plus YT yang tadi kita gambarkan ya bentuk lintasannya ya. Kemudian, nah, karena T-nya dibatasi dari asa PB, maka yang asalnya integral FZ dz kita bisa ganti oleh integral dari FZT kali Z aksen T dt. Dengan T-nya bermula dari A dan berakhir di B. Seperti ini. Ini mirip dengan apa? Integral vektor ya, kan? Kita bisa selesaikan dengan apa? Dengan parameterisasi seperti ini ya. Baik, kita coba lihat contoh yang pertama, misalkan ya, kita ingin menghitung integral konjugat dari Z dz. Jadi fungsi fz-nya adalah konjugat dari Z. Dalam hal ini, C-nya sudah diberikan ya, dengan ZT sama dengan 3T plus IT kuadrat, di mana T-nya dari min 1 sampai 4, sampai dengan 4 ya. Nah, dan ini adalah langkah-langkahnya. Jadi ini bisa dikatakan langkah yang standar, 4 langkah ini ya.
Jadi pertama, dapatkan dulu turunan dari ZT terhadap T ya. Nah, ini ZT-nya adalah 3T plus IT kuadrat, Pak, turunkan saja terhadap T kan ya. Maka yang ini adalah 3, yang ini adalah 2T. Ya, sehingga Z aksen T-nya adalah 3 plus 2T, I. Ya. I-nya boleh di belakang atau boleh juga di depan, tapi 2T-nya dikurung lah. Ya, nggak masalah. Kemudian langkah kedua, ubah FZ menjadi FZT, artinya asalnya fungsi Z menjadi fungsi T lah, kira-kira gitu. Jadi kita ganti Z-nya oleh 3T plus IT kuadrat. Namun ini dikonjugatkan. Ingat ya, kalau dikonjugatkan berarti apa? Yang asalnya plus jadi minus. Ya. Jadi FZT berarti ZT konjugat gitu kan ya. Maka yang ini konjugatkan 3T min IT kuadrat. Kemudian dapatkan perkalian ya. Dapatkan perkalian antara FZT dan Z aksen T. Kita kalikan yang ini dengan ini gitu ya. Jadi 3T min IT kuadrat dikalikan 3 plus 2TI. Tinggal kan 3T dikalikan dengan 3 dulu ini. Hasilnya adalah 3T, 3T ya. 3T gitu kan. Kemudian berikutnya 3T dengan 2TI. Dengan ini ya. Jadi dapatnya apa? 6T kuadrat. I. Gitu kan ya. Kemudian ini dengan ini. Min 3T kuadrat I ya. Kemudian satu lagi ya. Ini dengan yang ini ya, dengan yang ini. 2T pangkat 3 ya. 2T pangkat 3 minus ini ada I kuadrat. Nah, ingat I kuadrat berapa? Min 1 kan ya. Jadi kalau min I kuadrat berarti 1. Jadi ini berarti plus ya ini ya. Ini plus. Karena ini minus ya. Min I kali I jadi min I kuadrat atau 1 ya. Kali T dengan 2T, 2T pangkat 3. Sehingga tambahkan aja. 2T pangkat 3, nah ini 2T pangkat 3. Kemudian, sorry, 3 kali 3 ini bukan 3, ini maaf. Ini berapa ini? 9 ya. 9T kan ya. Oke. Kemudian ada 6T kuadrat I dan min 3T kuadrat I. Jadi berapa? 3T kuadrat I yang ini ya. Oke, ini adalah hasil kali dari FZT dan Z aksen T. Maka tinggal masukkan ke rumus integralnya kan ya. Bahwa integral pada lintasan C FZ dz adalah FZT kali Z aksen T dt dengan T dari A sampai B dalam hal ini. Nah, di sini kan dari min 1 sampai apa? 4. Sehingga ini jadi dari min 1 sampai 4. Nah, ini hasil perkalian tadinya. Jadi kita tinggal apa? Integralkan aja nih dengan aturan yang integral fungsi polinom kan ya. 2T pangkat 3 jadi T pangkat 4 dibagi dengan 4 jadi 2 bagi 4 setengah kan ya. Setengah T pangkat 4. Kemudian 9T jadi ini pangkat 2 kan ya. Jadi 9 per 2 T pangkat 2. Lalu 3T kuadrat ini kan jadi pangkat 3 kan ya. 3 bagi 3 1. Jadi T pangkat 3I. Batas min 1 sampai 4. Masukkan dulu batas atas 4 ke sini. Ya. Dikurangi dengan memasukkan apa? Dengan memasukkan min 1 ke sini. Ya. Silakan coba kalian cek ya. Ini hasilnya adalah 195 plus 65I. Ya. Ada pertanyaan sampai sini?
Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Ya, jadi langkahnya sama. Sekarang kita lihat 2Z plus 1 DZ. Dengan C, lintasan dinyatakan oleh persamaan parametrik. ZT sama dengan T plus IT. T-nya dari 0 sampai 2. Ya. Dari 0 sampai 2. Sama ya langkahnya. 1, 2, 3. Ini yang keempat, yang terakhir. Jadi JT-nya, parametriknya adalah T plus IT. Turunkan terhadap T ini, turun adalah 1, yang ini juga 1 kan ya. Jadi 1 plus I. Ya. Kemudian FZ-nya 2Z plus 1 ya, integrannya yang ini nih ya, integrannya. 2Z plus 1. Kita ganti Z-nya oleh ZT yang ini ya. Oke. Oke. Jadi 2 kali T plus IT ditambah 1. 2T ditambah 2IT ditambah 1. Jadi 2T plus 1 ditambah 2TI. Ya. Oke. Kalikan antara ini dengan ini kan ya. FZT dengan Z aksen T kalikan, berarti 2T plus 1 plus 2TI kali 1 plus I. Ya. Nah, ini kalian silakan proses dengan mengingat bahwa tadi apa? I dikalikan dengan I adalah min 1 ya. I kuadrat itu adalah min 1. Oke, dapatlah seperti ini ya. Oke. Sudah. Langkah keempat, yang terakhir. Ini kita ganti ya. Dengan T dari 0 sampai 2. Ini adalah tadi perkalian apa? Dari langkah ketiga kan ya? Perkalian antara ini. Integral dari 1 adalah T, integral dari apa? 4T adalah 2T kuadrat kan ya? Integral dari 1 adalah T. Masukkan batas 0 sampai 2. Kalau 2 ini berarti 2 kan? Ini berapa? Pertama kalau ini dulu lah, ini 2 kurangin 0, 2 kan ya. Kemudian ini 2, 8 tambah 2, 10 ya. Dikurangi masukkan 0, 0, 10i ya. Inilah hasilnya. Ya, jadi yang mesti diingat tentu langkahnya harus diingat ya. Kalau sudah tahu parameternya ya, persamaan parameternya tinggal ikuti langkah ini aja ya, ikuti langkah. Yang keempat, yang contoh berikutnya ya. Nah, ini contoh 44. Nah, ya. Hitung integral seper-Z dz. Integral seper-Z dz dalam lintasan C. C-nya adalah busur setengah lingkaran. Nah, ingat ya, kalau ada persamaan seperti ini kan ya, ini menunjukkan apa? Ini adalah lingkaran berjari-jari satu dengan pusat 0,0. Nah, sekarang bagian atas. Jadi kalau digambarkan lingkarannya, ya, kita gambarkan lingkarannya. Kita punya lingkaran. Ya. Nah, inilah ya. Nah, ini, ya. Tapi hanya bagian atas saja ya, bagian yang atas saja, hanya setengah lingkaran ya. Jadi hanya bagian ini aja ya, dari sini sampai sini saja, sorry. Nah, sampai sini aja. Berarti ini C-nya. Ya. Dari X-nya 1 ke min 1. Karena Z-nya di min 1 ya. Dari Z1, ini kan Z sama dengan 1, berarti bagian X saja kan ya. Z min 1, ya ini. Y-nya 0, ya. Bagian atas ya, disebutkan sini bagian atas ya.
Nah, ini berarti kita harus menyatakan C-nya dulu ya. C-nya dalam parameter ZT ya. Nah, tadi kan kalau lingkaran kita kalau punya lingkaran seperti ini, lingkaran penuh, itu kan apa? ZT-nya adalah E pangkat IT. Nah, ya, tadi sudah ini ya. Nah, karena dia hanya kalau lingkaran penuh tadi dari 0 sampai apa? 2pi satu lingkaran penuh. Nah, dia hanya setengah lingkaran saja ke sini. Maka berarti dari 0 sampai pi T-nya. T-nya dari 0 sampai pi. Ya. Oke, jadi pertama dapatkan persamaan parametriknya. ZT adalah E pangkat IT, lalu dapatkan turunannya kan ya. Ingat, turunannya tinggal apa? Kan terhadap T ya, berarti I-nya tinggal turun ke depan ya. I kali E pangkat IT. Kemudian kita ganti Z-nya oleh ini, E pangkat IT. Jadi 1 per E pangkat IT. Lalu ini kita kalikan ya. I kali E pangkat IT dikalikan 1/E pangkat IT. Hasilnya adalah I. Sehingga simpulannya langkah keempat dapatkan integral C 1/Z dz dari 0 sampai pi. Ya, jadi T-nya dari 0 sampai apa? Pi ya, kita ganti ini. I dt. I-nya ya IT deh kan ya. Maka pi dikurangi 0 T-nya. T pi kurangi 0 berarti pi kan ya kali I. Pi kali I. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Oke ya. Sebenarnya di video yang saya berikan di YouTube ya, itu sudah ditugas ya. Itu sudah lebih lengkap di sana sebenarnya ya. Ini hanya mengulang saja sebenarnya. Nah ini dari gambar C-nya ya. Ya, ini hal serupa tadi kalau satu lingkaran penuh ya. Lingkaran penuh ini 2pi hasilnya. Baik, kemudian ada integral tak bergantung lintasan. Nah, kalau misalnya kita punya f continue pada domain D. Atau dengan kata lain bahwa f ini analitik ya. F ini analitik. Atau holomorfik ya. Istilah lainnya. Analitik atau holomorfik. Artinya dia Dia terdefinisikan ya atau continue pada domain D. Lalu di dalam D ini ada C. Ini ada satu domain D kan ya. Lalu di dalam D ini ada apa? Ada lintasan ya. Ada C di sini. Ya. Dari ZA ke ZB. Nah, ya, gitu. Nah, F-nya sendiri di domain D analitik gitu ya. Analitik. Maka integral FZ dz dari ZA sampai ZB itu akan sama saja dengan FZB dikurangi FZA. Ya. Jadi hanya bergantung pada apa? Pada titik akhir dan titik apa? Awal. Dia tidak bergantung pada lintasan. Ya. Jadi kalau ada integral seperti ini, maka dikatakan integral yang tak bergantung lintasan. Nah, dalam hal ini ya, dalam hal ini tadi kan syaratnya FZ ini adalah analitik syaratnya. Ya. Jadi ini harus analitik.
atau terdefinisi pada domain D. Dan umumnya yang analitik. Jadi kalau analitik intinya tidak punya titik singular ya. Singular itu kan hanya akan muncul kalau apa? Kalau fungsinya fungsi rasional. Kalau ada fungsi fz sama dengan nz per dz, nah itu kan ada satu kondisi di mana apa? Di mana ada z katakan sama dengan a sedemikian rupa sehingga d di a itu menjadi 0. Dan kalau ini 0 berarti kan ini menyebabkan apa? Dia tidak terdefinisi. Maka inilah yang disebut dengan singular ya. Singular atau kutub ya. Jadi dia tidak terdefinisi hanya pada kutub saja. Jadi selama dalam D ini ya analitik ya, maka berlaku ini. Dan fungsi polinom ya, fungsi eksponen, kemudian fungsi sinusoida jelas fungsi analitik. Karena tidak apa? Kan polinom kan fz sama dengan apa? Misalkan z kuadrat plus 1 misalkan. Ini kan tidak punya penyebut kan ya? Atau eksponen fz sama dengan apa? E pangkat iz misalkan. Ini kan eksponen ya. Tidak punya penyebut. Kemudian apa? Fz sama dengan apa? Sin z atau cos z atau sin 2z. Ini juga ya. Tapi kalau ada fz, nah fz sama dengan misalkan z dibagi dengan z plus 1 ya. Maka ini jelas ada z-nya tidak boleh sama dengan apa? Min 1. Ini apanya ini? Ini singularnya ya. Atau kutubnya ya. Karena penyebutnya tidak boleh z-nya tidak boleh min 1. Tapi selama domain z-nya tidak melibatkan singularnya ya, maka ini juga analitik gitu ya. Jadi fungsi rasional, fungsi ini itu akan analitik selain pada titik singularnya ya. Nah, kalau fungsi z kuadrat plus 1 atau fungsi polinom, fungsi eksponensial dan fungsi sinusoida, ini sekedar contoh ya. Karena bisa aja ini cos x kan atau ada fungsi-fungsi yang lain yang serupa dengan ini. Karena dia terdefinisi untuk seluruh z, maka disebut sebagai fungsi entire, fungsi keseluruhan. Jadi kalau analitik pada seluruh bidang z itu disebut dengan entire. Ini analitik pada seluruh bidang z ya, seluruh bidang z. Jadi sama sekali dia tidak punya singular, ya. Tidak punya singular. Oke, ya, jadi kalau sekali lagi, kalau dia analitik pada domain D dan C berada pada D, ya, lintasan C, maka kita bisa hitung integral ini dengan apa? Dengan menghitung anti turunannya pada Z akhir dikurangi dengan anti turunannya pada Z awal. Nah, untuk ini berarti ini ya kita gunakan apa rumus-rumus dasar integral ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita pindah. Tidak, Pak. Baik, baik ya kita lanjutkan kalau tidak ada ya. Nah, ya jadi kalau kita bisa pastikan integralnya adalah fungsinya adalah fungsi analitik integrannya ya, maka kita bisa langsung hitung saja gini. Misalkan integral 2z plus 1 dz. Perhatikan bahwa ini adalah fungsi apa? Ini adalah polinom. Polinom kan ya? Polinom berarti kan apa? Analitik ya. Pasti analitik pada apa? Pada
seluruh Z, seluruh bidang Z. Maka itu pasti apa? Karena nanti maka dia apa? Tak bergantung lintasan. Ini kalau analitik sekali lagi ini tak bergantung lintasan, ya. Karena itu tinggal ya integralkan saja. Dia di lintasannya pokoknya dari 0 ke titik 2,2 ya. Nah, ingat ini kalau bicara kompleks berarti ZA-nya awalnya adalah 0 atau 0,0 berarti kan sama aja dengan ya bisa bisa kita tulis 0 saja lah sebenarnya. 0 plus 0i kalau lebih rincinya ya. Sementara kalau 2,2 berarti apa? 2 plus 2i ya. Oke. Boleh Z0, Z1 atau ZA, ZB terserah lah. Nah, sehingga apa? Sehingga ini kita bisa hitung bahwa integral 2Z plus 1DZ pada lintasan C itu adalah tinggal dari 0 sampai 2 plus 2I. 2Z plus 1. Nah, ini kan 2Z plus 1, ya polinom kan tinggal apa? Z kuadrat kan ya? Dan 1 berarti apa? Z. Ya. Lalu tinggal masukkan apa? Masukkan 2 plus 2I, nanti masukkan apa? 0 dikurangi kan ya? Jadi 2 plus 2i pangkat 2 ditambah 2 plus 2i kurangi, kalau masukkan 0 ya berarti 0, 0 ya. Ya, ini tinggal apa? Tinggal diproses ya. Ini 2 kuadrat tambah 2i dikuadratkan jadi min 4 gitu kan ya. Kemudian 2 kali 2 plus 2 kali 2 kali 2i 8 plus 2 plus 2i ketemu dapatnya ini ya. Ya. Jadi kalau sudah pasti tidak bergantung lintasan, maka tidak usah pakai persamaan apa? Parametrik. Ya. Oke. Jadi kalau sudah pasti bergantung lintasan, apa sudah pasti analitik pada seluruh domain, ya, maka kita tidak apa kita tinggal apa? Tinggal langsung aja integralkan, ya. Karena integral itu tak bergantung lintasan, ya. Tapi ya yang ini juga kalau mau pakai apa? Mau pakai persamaan parametrik tadi ya boleh-boleh saja, sama. Hasilnya pasti sama, ya. Hasilnya pasti sama. Ini kan garis lurus ya, jadi kita bisa nyatakan bagaimana persamaan garis lurusnya ya dari titik 0,0 ke 2,2 pakai persamaan garis silahkan coba ya. Nanti ketemu persamaan garisnya, y-nya akan sama dengan 2x. Y-nya sama dengan x ya. Nah, x-nya jadi t, berarti nanti zt-nya itu akan sama saja dengan t plus ti. Coba buktikan ya. Dari 0,0 dari sini ke berapa? 2, apa? 2 kan ya? Nih, berupa garis lurus, pakai garis ini. Nah, ini C-nya. Ya. Ini kan persamaan garis Y sama apa? X gitu. Gradiennya kan 1 ya. Oke. Ganti. Ubah jadi apa? Ambil X sebagai T, maka ZT-nya berarti apa? ZT-nya adalah X adalah T plus Y-nya adalah T juga. Jadi I, T. T-nya dari mana? T-nya dari apa? 0 sampai 2. T-nya dari 0 sampai. Nah, silakan dicoba pakai apa? Pakai garis tadi ya, dengan 4 langkah tadi. Ya. Hasilnya pasti sama ini. Ya, hasilnya pasti sama seperti ini. Oke, ya. Kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Ya. Silakan dibaca lagi karena ini sudah saya bagi ininya ya. Meskipun ya ini belum tuntas ininya ya, ada beberapa yang belum. Ya. Kemudian ya kalau sifat-sifatnya sama saja dengan pada integral yang sudah kita bahas di kalkulus ya. Oke. Nah, ini contoh yang lain
Kalau misalkan C-nya ada dua lintasan ya, lintasan ada dua bagian. Dari 0,0 ke 2,2, lalu ada dari 2,2 ke 2,4. Ya, kalau menggunakan sifat tadi bahwa tinggal lanjutkan aja. Jadi integral C 2ZTJ sama dengan integral 2ZTJ dari lintasan C1 dilanjutkan dengan lintasan C2. Ya, maka 2Z kan integralnya Z kuadrat gitu kan ya. Ini Z kuadrat, ini Z kuadrat ya. Masukkan batas-batasnya nanti. Yang pertama dari 0 sampai 2,2, kemudian yang kedua dari 2,2 ke 2, hasilnya adalah, nah ini ya. Kemudian, nah karena kita sudah yakin ini 2Z itu kan polinom, pasti entire pada seluruh bidang Z. Maka ini integral ini tidak bergantung lintasan. Karena tidak bergantung lintasan, maka kita bisa bisa langsung ambil cara hitung ininya ya, dari dari 0,0 ke 2,4 langsung gitu. Tidak usah satu-satu, hasilnya akan sama saja ya. Jadi dari 0,0 ke 2,4 ya, hasilnya akan sama ya. Ya, jadi sekali lagi penting memahami ya, kata kuncinya bahwa kalau fungsi atau integrannya atau yang diintegralkan gitu ya, itu adalah entire ya, analitik pada seluruh bidang Z, maka integralnya tidak bergantung lintasan. Bagaimanapun bentuk lintasannya, hasilnya akan sama. Apakah dari 0,0 ke 2,2, nanti langsung ke 2,4, atau langsung dari 0 ke 2,4, itu akan sama saja hasilnya. Baik ya. Sekarang bagaimana kalau ada, nah tadi kan untuk lintasan yang terbuka. Bagaimana kalau kita punya atau kita menghitung integral pada lintasan yang tertutup? Untuk lintasan yang tertutup ini nanti ada satu teorema yang disebut dengan teorema Cauchy-Gorsat ya. Teorema ini ya. Nah, sekarang ada istilah domain ya. Pertama ya, ada yang istilah domain terkoneksi sederhana. Ada juga yang ganda ya. Cuman gambarnya belum bisa gambar sini ya. Jadi kalau misalnya ini ada satu domain D, ini domain D ya. Di dalam D ini ada dua lintasan tertutup ya. Ada misalnya C1 dan C2 misalkan ya. Ini C1, di sini ada C2 ya. Jadi kalau F ini analitik pada D dan C, lintasan tertutup C1 dan C2 ini berada pada D. Nah ini kita katakan bahwa domain D terkoneksi sederhana jika setiap lintasan tertutup C yang ada dalam D dapat diperkecil. Jadi bayangkan sekarang ini kan lingkaran sebesar ini kan ya. Kalau lingkarannya diperkecil terus jari-jari kecil, maka lama-lama lama-lama akan menjadi sebuah titik di pusat sini kan ya. Ya, ini kan ada jari-jarinya. Terus diperkecil sampai jari-jarinya katakan 0, jari-jari 0. Maka dia ketika kita memperkecil C, maka kita bisa memperkecil C tanpa meninggalkan domain D, tanpa keluar dari domain D. Demikian poin ini ya. Jadi setiap lintasan ini. Maka yang seperti ini itu disebut dengan terkoneksi sederhana. Ini istilah dulu ya. Terkoneksi sederhana ini.
Jadi nah, berbeda kalau misalnya begini, ya. Yang kedua ada kasus kita punya domain D, ada lintasan tertutup C1 di sini, ada lintasan tertutup C2, ini ada C1, ini ada C2. Namun di sini, ya, di dalam domain D ini ada kutub di sini. Ya. Jadi ini adalah kutub. Simbol kutub atau singular ya. Nah, kalau C1 ketika kita persempit jadi perkecil maka akan membentuk sebuah titik di sini. Tapi kalau ini ya, kalau kita perkecil terus maka akan apa? Akan apa namanya? Tidak akan mencapai ke satu menjadi sebuah titik gitu. Ya, karena di sini apa? Menjadi singular di sini ya. Jadi dia harus keluar dari ini ya. Jadi si C2 itu akan ketika diperkecil ya, itu akan menjadi sebuah titik ketika apa? Ketika kita keluarkan dari domain D. Ya. Katakan ini sebagai lubang istilah lainnya ya. Maka yang ini tidak terkoneksi sederhana. Ya. Oke. Ya, jadi menjadi tidak. Jadi yang ini adalah terkoneksi sederhana, ini yang disebut dengan terkoneksi ganda ya. Oke. Ya, contoh lain misalkan kan kalau kita punya anulus nih, anulus ya. Kita punya Z modulus Z gitu kan ya. Lebih besar daripada 1, lebih kecil daripada 2. Itu kan berupa anulus ya. Nah, digambar kalau kita punya apa? Punya lingkaran yang pertama yang jari-jarinya 1, yang kedua yang jari-jarinya 2 gitu kan ya. Nah, ini kan domainnya di sini ya. Nah, ini kan ya di sini. Ini contoh ini apa contoh domain yang terkoneksi ganda. Ini domainnya ini D-nya. Nah, sekarang teoremanya begini ya. Teoremanya kalau kita punya F yang analitik pada domain D dan terkoneksi sederhana, maka setiap lintasan tertutup C dalam D, integral lintasan tertutup akan sama dengan 0. Ya. Jadi kita punya C dalam D ya, yang terkoneksi apa? Sederhana. Ingat tadi ya kalau ada apa? Ada ini domain D, lalu ada apa? Ada C dari apa? Dari A ke apa? Ke B gitu kan ya. Ini ada C, ini ZA, katakannya apa? ZB kan ya. Karena dia analitik di sini, maka integral dari pada C dari FZ DZ itu kan sama dengan apa? F apa? ZB dikurangi apa? FZA dengan F adalah anti turunan dari F kecil ini ya. Nah, sekarang kalau dibalik sekarang dari apa? Dari ZB ke dan ini tidak bergantung lintasan kan ya? Karena kalau dibalik dari ZB ke ZA. Nah, yang ini misalkan ini katakan ini C1, ini C2 nih, C2 gitu. Ya. Maka hasilnya apa? Hasilnya dari apa? Akan apa? FZA dikurangi apa? FZB. Ya kalau ini C1 nah. Kita akan punya integral C2 FZ DZ berarti apa? FZA dikurangi apa? FZB gitu kan ya? Sekarang jadi kalau dilanjut jadi lintasan tertutup berarti apa? Ini dilanjut dengan ini. Kan jadi lintasan tertutup tuh. Ya. Jadi integral pada lintasan tertutup C dari FZ DZ
berarti kan tambahkan aja kan ya. Ini tambah ini tambah dengan ini apa? Plus tambah minus jadi 0, min tambah plus jadi apa? 0. Jadi kalau kita punya F yang analitik kepada domain D, ya, lalu terkoneksi sederhana seperti ini, ya, artinya tidak ada lintasan C ini tidak, di dalamnya tidak ada lubang, ya, tidak ada lubang, ya, atau tidak ada singular tadi, ya, maka dipastikan hasil integral dalam lintasan tertutupnya adalah 0. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Jadi kalau, nah perhatikan di sini ya, 2Z plus 3 DZ, lintasan tertutup C. E pangkat Z DZ, dalam integral lintasan tertutup C juga. Kemudian cos Z DZ, dalam lintasan tertutup C. Ingat bahwa 2Z plus 3 ini polinomial, E pangkat Z eksponensial, cos Z ini sinusoida, kan ya? Ini fungsi-fungsinya apa? Analitik pada seluruh bidang Z atau entire, ya. Karena entire, nah, sudah pasti kalau gitu. Lintasan tertutupnya pasti apa? 0. Ya. Integral pada lintasan tertutupnya akan sama dengan 0. Jadi nggak usah dihitung. Ya. Nggak usah ini teorema Corsi-Corsi. Udah pasti 0. Ya. Kalaupun dihitung ya silakan aja coba. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi sudah pasti 0. Kemudian contoh berikutnya misalnya ya. Tentukan integral pada lintasan tertutup C dari 1/Z kuadrat DZ. Di mana C adalah keliling lingkaran. Nah, ya. Ingat kalau ada ungkapan Z sama dengan R, gitu kan ya? Ini kan apa? Ini lingkaran ya dengan pusat di 0,0 jari-jari R, kan? Tapi kalau ada Z dikurangi Z0 sama dengan R, ini apa? Lingkaran juga, pusatnya di Z0. Dan jari-jarinya tetap R, ya. Jari-jarinya namanya adalah R. Jadi kalau kita punya modulus Z kurang 2 sama dengan 1, ya ini kita punya Z0-nya atau pusatnya adalah di 2. Artinya realnya, bagian realnya 2, bagian imajinernya 0. Ini kan ekivalen dengan 2 plus apa? 0i kan ya? Atau di 2,0. Sehingga kita punya C-nya sekarang, nah ini C kan keliling lingkaran. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Kita punya C yang jari-jarinya 1, ya. Ini jari-jari nih. R jari-jari. Pusatnya di 2,0 di sini, ya. Nah, gambarkan. Maka inilah lintasan C yang dimaksud. Nah, sekarang ini kan fungsi rasional seperti Z kuadrat, ya. Dan ini analitik kecuali pada apa? Pada titik singularnya atau kecuali pada kutubnya ya. Nah, kutubnya apa? Kutubnya ya ini apa? Pembuat 0 dari Z, dari seper Z kuadrat ini. Ya, ini kalau Z-nya sama dengan 0. Jadi Z sama dengan 0 adalah singularnya atau kutubnya ya. Kutub atau singular. Ya,
Kalau digambarkan ya singularnya di sini nih. Nah, ini singularnya nih. Sementara seper Z kuadratnya atau FZ-nya di sini. Jadi selain di titik singular ini, seper Z kuadrat itu adalah analitik gitu kan. Berarti lintasan tertutup C ini berada dalam apa? Dalam domainnya. Ya, dalam domain D atau yang terkoneksi sederhana tadi. Oke. Sehingga ya karena dia analitik pada ini ya, pada domain D atau terkoneksi sederhana, berarti integral ini apa hasilnya? Integral pada lintasan C dari FZ dz atau seper Z kuadrat ya. Seper Z kuadrat dz ya udah pasti berapa? 0 sesuai dengan teorema Cauchy-Lorentz tadi ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, itu kalau terkoneksi sederhana. Nah, sekarang bagaimana kalau terkoneksi ganda? Artinya ada lubang ya. Ada apa istilahnya ada singular di dalamnya ya. Ya. Jadi kalau seandainya koneksinya koneksi yang ganda tadi ya, yang ganda. Kalau yang sederhana kan tadi pasti nol ya, lintas bentuknya. Sekarang kalau dia terkoneksi ganda, maka kita tidak bisa menyimpulkan ini menjadi nol. Artinya teorema Cauchy-Lorentz tadi tidak berlaku gitu, ya. Misalkan gini, sekarang kita punya satu apa? Satu lintasan tertutup. Sebenarnya lintasan tertutup bisa bebas ya, tidak harus berupa lingkaran ya. Jadi prinsipnya dia ada lintasan tertutup lah. Ada dalam domain D ada lintasan tertutup sedemikian rupa. Nah, ya. C. Lalu di sini ada apa tadi singular lah ya. Ini ada singular di sini. Nah, oke. Nah, kemudian kita punya bisa kita buatkan sebuah apa? Lintasan tertutup yang lebih sederhana ya, yang melingkupi ini. Nah, ini katakan saja C1. Maka menurut pada kondisi demikian ya, pada kondisi demikian itu akan berlaku bahwa integral pada lintasan tertutup C ini itu akan sama saja dengan integral tertutup pada lintasan C1. Ya. Ini yang disebut dengan prinsip deformasi lintasan. Jadi deformasi atau deformasi lintasan ini tidak akan mengubah hasil dari integral.
kalau pakai yang ini akan lebih rumit, misalkan ya, maka kita dengan mengambil sebuah biasanya kita ambil sebuah lingkaran ya, lingkaran yang ini sehingga kita bisa nyatakan oleh nanti Z sama dengan E pangkat IT misalnya. Ya, ininya apa persamaan parametriknya ya. Oke, ya jadi ini juga teorema konfigurasi tapi untuk apa? Untuk yang terkoneksi ganda. Ya. Nah, sebagai contoh misalkan kita lihat di sini kita ingin mengintegralkan ini ya. dz per z minus 1. Ini jelas bahwa fz-nya adalah 1 per z minus 1 dan tidak analitik atau punya singular atau punya kutub di z sama dengan 1 ya. Pembuat 0 dari ini ya. Z minus 1 sama dengan 0, z sama dengan 1. Sehingga apa? Ya, kita gambarnya nggak belum saya gambarkan ya. Gimana gambarnya ya? Oh, saya belum gambarkan ya. Masih ada gambarnya ya. Baik. Tapi kira-kira ini dulu ya. Kita bisa coba apa? Ambil lintasan C-nya ya. Lintasan C-nya berupa lingkaran. Jadi yang ini ya kita jadikan Z minus satunya adalah sama dengan 1. Jadi si titik singularnya ini kita jadikan sebagai apa? Kita jadikan sebagai pusat dari lingkarannya. Pusat dari lintasannya ya. Ya, kan Z min 1 sama dengan 1. Ini kan artinya pusatnya di titik Z0 sama dengan 1 kan ya. Jari-jarinya 1. Nah, ya. Nah, bagaimana persamaan parametriknya? Ya. Ingat, kalau kita punya lingkaran berjari-jari 1, tadi apa? Kalau lingkaran berjari-jari 1, kalau kita punya Z sama dengan 1, maka Z-nya itu adalah apa? E pangkat IT. Dengan T dari 0 sampai 2 V. Nah, bagaimana kalau Z min 1 sama dengan 1? Ya sudah, artinya kita geser. Artinya kalau ada Z min 1 sama dengan 1, ini kita punya lingkaran, ya, punya lingkaran yang jari-jari 1 dengan apa? Dengan menggeser pusatnya dari asalnya 0 menjadi 1. Jadi asalnya dia berada di mana? Asalnya di ya katakan ini bagus lah ya. Ini X, Y di sini pusatnya. Ini Z sama dengan 1. Tapi kalau Z min 1 sama dengan 1, lingkarnya lingkaran yang sama, hanya pusatnya di mana? Pusatnya di 1,1. Saya bedakan ini ya. Nah, ini 1. Ya, yang ini ya. Dan ini bisa dikatakan apa? Ya, artinya Z ini digeser 1 ya. Jadi tinggal E pangkat IT ditambah apa?
ditambah 1. Ya. Ini lingkaran berjari-jari berapa? Berjari-jari 1 kan ya? Pusat di 0, ketika ditambah 1, tinggal geser. Ya, tinggal geser ini ke kanan. Ya. Nah, sekarang dengan persamaan parametrik. Ya. Kita hitung integral lintasan C-nya sekarang. C. Maka turunannya atau z-aksennya kan ya, z-aksennya ya, ini z-aksennya nih, itu adalah ya ini kan 0 turun kan ya, i-nya turun ke depan, i e pangkat it ya. Kemudian kita ganti z-nya oleh zt, fzt berarti 1 dibagi dengan 1 z minus 1, z-nya kita ganti oleh ini ya, saat balik posisinya jadi e pangkat it plus 1 dikurangi 1, 1 kurang 1 adalah 0 kan ya, jadi 1 per e pangkat it. Lalu ini kalikan dengan ini. Ya. Jadi fz dikalikan dengan dz dt atau fz dikalikan dengan z aksen t tadi ya. Maka i e pangkat it dibagi dengan e pangkat it. Ini coret tinggal apa? I. Nah, sehingga integralnya apa? Sekarang ya kita dapatkan bahwa integral fz dz a sampai bf z. Nah, ini kan rumusnya tadi ya. Oke. Integral lintasan ya. Maka yang ini kita ganti dengan IDT kan ini ya, IDT. Dengan ini satu lingkaran penuh kan ya? Berarti dari 0 sampai apa? 2V ya. Dari 0 sampai 2V. IDT. IDT kan berarti apa? IT kan ya? IT batas apa? 0 sampai 2V. Masukkan 2V dulu, 2V kali I dikurangi masukkan 0. 0 kan ya? Berarti 2V kali I. Ya. Jadi ketika apa? Ketika domainnya terkoneksi ganda, ya, ada lubang, ada singular, ya, maka apa namanya lintasannya bisa ya ini sebenarnya kita punya lintasan sebarang di sini ya, tapi di dalamnya ada ini kita bisa ganti oleh sebuah lingkaran berjari-jari 1 ya dengan pusatnya berada pada singularnya di sini, pusat lingkaran ya, sehingga pada akhirnya diperoleh integralnya bisa kita hitung ya, hasilnya adalah 2V kali I untuk contoh kasus ini ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi teorema Cauchy-Gorsat ya. Kalau lintasan terhubungnya terkoneksi sederhana, maka integral pada lintasan terhubungnya akan sama dengan 0. Tapi kalau terkoneksi ganda, maka caranya adalah seperti ini ya. Dengan menggeser, sekali lagi membuat lintasan berjari-jari 1 dengan pusat di kutubnya ya, di singularnya. Oke. Baik, kemudian berikutnya ada yang disebut dengan formula integral Cauchy ya. Nah, ada dua versi ya. Versi pertama misalkan kita punya ini terutama sebenarnya terkait dengan fungsi rasional ya, integral fungsi rasional. Kita ingin menghitung integral pada lintasan tertutup. Lintasan tertutup. Pada yang apa, di mana domain D-nya apa terkoneksinya koneksi ganda lah ya. Nah, misal kita punya suatu fungsi f ya,
yang analitik pada domain D yang terkoneksi sederhana. Kemudian kita punya Z0 ya, yang merupakan titik singular atau kutub ya, di dalam D. Nah, jadi di dalam D ada kutub ya. Maka hasil bagi nih FZ dibagi dengan Z kurangi Z0 ini sudah pasti tidak analitik. Pada Z sama dengan apa? Z0. Ya. Oke. Nah, untuk kasus yang ini, kasus yang seperti ini, ya, kita bisa damai kita tidak bisa menghitung menggunakan teorema Cauchy-Grosart yang pertama ya, karena meskipun domain D-nya domain yang terkoneksinya sederhana. Gitu, ya. Oke. Dalam hal ini ya, ada yang disebut dengan formula integral Cauchy ya, bahwa integral pada lintasan tertutup C dari Fz dibagi Z kurangi Z0 dz itu adalah 2VI dikalikan dengan Fz untuk Z sama dengan Z0. Itu rumusnya ya. Gitu. Sebagai contoh kita lihat, ini disebut dengan rumus formula integral Cauchy atau rumus integral Cauchy. Mau FIC atau RIC silahkan sama aja ya. Misalkan kita ingin hitung 2Z dibagi dengan Z min 1. Jelas ini tidak terdefinisi atau punya kutub, punya singular di mana? Di Z sama dengan 1. Ya. Punya singular di Z sama dengan 1. Z min 1 sama dengan 0, maka Z sama dengan 1. Itu yang boleh 0. Nah, ini singularnya ya. Kutubnya. Nah, sekarang C-nya ternyata apa? C-nya adalah apa ini? Lingkaran berjari-jari 2 kan ya? Dengan pusat di 0,0. Ya. Jadi kalau digambarkan ya, kalau kita lihat nih. Kita punya lingkaran berjari-jari 2 dengan pusat di 0,0 di sini ya. 2. Lalu punya kutub di berapa? Di Z sama dengan 1. Berarti sini kutubnya nih. Nah, okay. Maka ya untuk menghitung ini ya, untuk menghitung yang seperti ini C-nya okay. Orientasinya positif ya disebutnya. Berlawanan arah putaran jarum jam. 3 apa? 2VI kali FZ untuk Z sama dengan Z0. Ya. Jadi FZ-nya yang ini nih. Nah, ini FZ-nya. Kan FZ dibagi Z min Z0 kan ya. Sehingga 2VI kali FZ untuk apa? Untuk Z sama dengan 1. Tinggal masukkan Z-nya. 1, 2, 1 kali 2. 2 kali 2, 4. Ya. Jadi 4 VI. Nah, gitu ya. 4 VI. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Tidak ada?
Oke, ya. Kemudian contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya, nah ini. Perhatikan ini ya, nah, bagian bawah ini. Berarti Z sama dengan I itu adalah kutubnya ya. Kemudian lingkarannya berjari-jari 2. Ah, mirip dengan yang tadi. Sekarang jadi jelas di dalam lingkaran ini pasti ada I-nya ya. Jadi I berada dalam apa? Berada dalam uh, lingkaran ini ya. Kalau digambarkan lagi lingkarannya, kita punya lingkaran berjari-jari 2. Ini X, ini Y. Anggap saya pas ya. Ini adalah 0. I itu kan berarti Y ya. Bagian imajinernya Y 1 ya. X berarti di sini nih. Nah, di 1. Jadi kutubnya ada di sini. Di dalam lingkaran ini. Berjari-jari 2. Maka kita tinggal gunakan apa? Gunakan rumus integral Cauchy ya. FZ-nya yang ini FZ-nya. Sehingga, nah ini kita lihat sini ya. Jadi 2VI kali FZ, untuk Z sama dengan I ya. Kita ganti Z-nya oleh I, jadi IV ya. 2VI kali E pangkat IV. Nah ingat, E pangkat IV apa? Itu min 1 kan ya? Ingat, dari formula ini pernah ya, saya ini kan cos V ditambah apa? I sin V. Sin V kan 0 kan ya? Sementara cos V berapa? Min 1. Jadi E pangkat IV adalah min 1. Ini min 1, jadi min 2VI hasilnya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ada atau tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya ya. Z dibagi dengan Z kuadrat plus 9. Kita lihat penyebutnya akan 0 atau Z kuadrat plus 9 akan 0 ketika berapa? Ketika Z-nya adalah plus minus 3i. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara memfaktorkan kan ya, Z kuadrat plus 9 kan ya. Kita faktorkan jadi apa? Z plus 3i, Z min 3i. Ya, silakan coba cari faktornya ini ya. Dapatlah bahwa singularnya atau kutubnya min 3i untuk ini, pembuat nolnya, min 3i dan 3i. Nah, sekarang kita lihat. Lingkarannya, C-nya adalah lingkaran berjari-jari 2 dengan pusat di Z0 sama dengan 2i. Ya. Rumus dasar ini kan ya, Z min apa? Z0 sama dengan R kan ya. Berarti Z0-nya ini adalah 2i. Jadi Z0-nya adalah 2i, kemudian atau ini 0,2 gitu kan ya. Kemudian R-nya adalah jari-jarinya 2. Jadi kalau digambarkan, ya, kalau kita gambarkan, kita punya lingkaran berjari-jari 2, berjari-jari 2. Oke. Punya lingkaran berjari-jari 2.
Ini adalah X, ini adalah Y. Ini 2 ya, berjari 2, ini berarti 2, ini min 2, ini 0 di sini. Sekarang kutubnya di mana? Sorry, ini kalau pusatnya bukan di sini ya, sorry. Pusatnya bukan di 0 ya. Pusatnya di pusatnya di 0,2. Saya buatkan ini dulu. Jari-jarinya 2. Oke, berarti di sini. Ini X. Nah, pusatnya di sini ya, 0,2. Nah, ini A2. Ini C-nya. Jari-jarinya 2 ya. Berarti ya, ini kalau ini kan berarti ini 2, di sini min 2 ya. Ini berarti 4 sini ya. Ini 2 di sini. Nah, sekarang kita lihat kutubnya. Kutubnya adalah ada 2 ya. Ada 2 ya, ini mana? Kutubnya ada di tadi ini. 3i dan min 3i. Min 3i berarti di bawah ya. Satu lagi kutubnya di bawah ya, di sini. Kalau min 3i berarti kan kalau kita punya min 3 ini kan berarti 0, min 3 kan ya. Berarti di sini nih. Min 3. Satu lagi di mana? Di 3i. Berarti di sini nih. Kalau di sini 4, berarti di sini satu lagi kutubnya. Nah, gitu. Kutubnya ada di sini. Nah, perhatikan bahwa untuk yang kutub yang ini, yang min 3i, itu berada di luar area yang dilingkupi oleh C. Ya, di luar area yang dilingkupi oleh C. Ya, ini kan C-nya ini kan ya. Yang dilingkupi itu yang mana? Yang ini. Ya, yang 3. Jadi yang Z sama dengan apa? 3i. Ini di dalam. Nah, itu maka tadi kan FZ-nya atau FZ kan ini Z bukan FZ-nya. Yang diintegralkannya Z dibagi dengan Z kuadrat plus 9. Ini sama dengan Z dibagi dengan Z plus 3i dibagi dengan Z min 3i. Dikalikan ini ya. Karena yang ada di dalam adalah kutub yang Z3i, yang ini. Maka kita buat ini, kita trik, jadi apa? Z dibagi dengan Z plus 3i dibagi dengan Z min 3i. Atau FZ dibagi dengan Z min 3i. Nah, berarti di dalam ini FZ-nya yang mana? FZ-nya adalah yang Z dibagi dengan Z plus 3i. Ya. Oke, seperti itu ya. Maka kita tinggal gunakan rumus integral Cauchy ya. Kadang-kadang pakai formula, kadang-kadang pakai rumus ya, sama aja ya. RIC ya atau FIC lah ya. Tadi apa integralnya? Kan integral pada lintasan tertutup C dari apa? Dari FZ dibagi dengan Z min Z0 dz itu kan sama dengan 2VI kali apa? FZ untuk Z sama dengan Z0. Dalam ini Z0 kan yang 3I ya, yang adanya yang ini ya, yang 3I. Berarti dalam contoh kasus ini berarti integral apa? Integral dari Z dibagi dengan Z kuadrat plus 9 dz itu sama dengan integral pada lintasan tertutup C dari ini jadi Z dikurangi dengan 3i, FZ adalah Z dibagi dengan Z min plus 3i. Berarti sama dengan apa? 2VI kali yang ini, Z dibagi apa? Z plus 3i untuk Z sama dengan 3i, gitu ya. Berarti 2VI
dikalikan 3I dibagi apa? 3I tambah 3I, 6I, gitu kan ya? Berarti kan setengah kan ya? Setengah kali 2 berarti 1, berarti tinggal apa? Pi kalikan. Ya. Nah, ini cara yang ini cara yang pertama lah, katakan saja seperti ini ya. Bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Kita juga bisa dengan melakukan dekomposisi pecahan parsial. Pernah ya, ingat di teknik pengintegralan ya. Jadi kita punya ini ya sekarang ya. Sudah kita urai ini. Ini kan bisa kita ubah jadi apa nih? A dibagi apa? Z plus 3I ditambah B dibagi apa? Z min 3I. Ini cara kedua ya. Oke. Bagaimana A-nya? Nah, A-nya itu kan bisa kita hitung dengan apa? A itu sama dengan apa? Sama dengan, perhatikan, ini hilang. Jangan diperhatikan nih. Kita tinggal, ini berarti Z plus 3 ini, Z plus 3 hilang ya. Tinggal Z dibagi apa? Z min 3I. Z dibagi dengan Z min 3I untuk Z sama dengan pembuat 0 dari ini. Min 3I kan ya? Min 3I. Berarti min 3I dibagi dengan min 3I, min 3I, min 6I. Berarti setengah. B-nya bagaimana? B-nya, perhatikan Z min 3I yang hilang ya. Berarti Z dibagi Z plus 3I. Z dibagi dengan Z plus 3I untuk Z sama dengan pembuat 0 dari ini. 3I kan ya. Berarti sama dengan berapa ini? 3I dibagi dengan 3I tambah 3I, 6I. Berarti setengah juga gitu. Sehingga ini bisa dijadikan apa ini? Berarti kita dapat ini berarti setengah ya. Atau dapat 1/2 dikalikan dengan 1 per Z, ini Z ya. Z plus 3I ditambah setengah 1 per Z min 3I. Sehingga, nah dengan menggunakan teorem sifat integral ya, dengan menggunakan sifat integral bahwa integral C dari Z dibagi dengan Z kuadrat plus 9DZ, plus 9DZ itu bukan di situ ya, plus 9 DZ bisa di integral C. Nah, kan ini berarti kan sama dengan penjumlahan integralnya kan ya. A-nya tadi sudah tahu setengah, berarti setengahnya pindahkan ke depan aja. Setengah 1 per Z plus 3I DZ ditambah setengah integral C dari apa? 1 dibagi Z min 3I DZ. Kan? Ya. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Kutubnya kan ini 3 ya. Lintasan C-nya yang ini. Sementara yang 3, yang kutubnya 3I, ini ada di mana? Min 3I ya. Ini ada di luar. Ya. Ada di luar. Perhatikan yang ini kutubnya berapa ini? Kutubnya min 3I kan ini ya. Nah, maka fungsi yang ini, ya, fungsi yang ini, 1 dibagi dengan Z plus 3I, lintasan C-nya tidak melingkupi kutub yang ini. Maka ini berlaku teorema Cauchy-Grosart yang terkoneksi sederhana tadi.
Ini berarti ini 0. Gitu. Sementara yang ini, yang integral yang ini kutubnya apa? Kutubnya adalah 3i. Ya, yang ini kutubnya ada dalam apa? Dalam lintasan apa? C ini. Maka kita gunakan apa? Rumus integral Cauchy. Jadi apa? Yakni 2VI dikalikan FZ untuk Z sama dengan 3I. FZ-nya berapa? Yang ini FZ-nya. 1. 1 untuk Z sama dengan 3I. Ya, karena cos 1 adalah fungsi konstan ya, berarti berapapun Z-nya tetap saja 1. Sehingga hasilnya apa ini? Setengah bagi 2. 1 berarti tinggal I kali I. Hasil yang sama dengan sebelumnya. Ya, jadi caranya silahkan mau pakai apa? Mau pakai cara yang pertama tadi ya dengan membuat menjadi seperti ini bentuknya ya. Nah, yang saya tuliskan di sini. Ini FZ-nya. Jadi langsung gunakan 2VI kali FZ-nya ini. Tinggal ganti Z-nya oleh 3I kan ya. Jadi ini setengah hasilnya nih. Ya. Kalikan dengan 2VI. Atau dibuat menjadi pecahan parsial seperti ini. Namun, nah, ingat nanti ketika fungsi yang ini ya jadinya analitik gitu ya. Analitik pada seluruh C, seluruh domain di sini, karena kutubnya ada di luar C gitu kan ya. Maka ini berarti 0 sesuai dengan teorema Cauchy-Gorsat. Tapi yang ini kutubnya ada di dalam lintasan C, maka baru gunakan apa? Rumus integral Cauchy. Oke ya, seperti itu ya. Baik ya, itu jadi bagaimana mencari, menghitung integral pada lintasan tertutup ketika di dalam lintasannya ada kutub, ada titik singular. Kita bisa gunakan formula integral Cauchy atau rumus integral Cauchy ya. Tapi kalau di dalam lintasannya, di dalam lintasan tertutupnya tidak ada kutub, maka hasil integral lintasan tertutupnya akan sama dengan 0. Oke ya, contoh lain misalnya ini ya. Nah, ini juga fungsi rasional ya. Jadi kita caranya faktorkan saja dulu bagian ininya untuk mendapatkan kutubnya ya. Z kuadrat min 2Z plus 3 kita bisa faktorkan menjadi sepertinya ini harusnya minus 3 ya. Oke, ini minus 3 lah. Ini minus Z kuadrat min 2Z min 3Z plus Z min 2Z ini ya. Min 3. Oke, ini minus ya, ini minus bukan plus. Oke, ini minus. Oke, sehingga benar ini ya. Ini. Oke. Nah, perhatikan sekarang apa namanya? Singularnya berarti pembuat 0 ini adalah min 1 dan pembuatnya adalah 3. Jadi singularnya atau kutubnya ini dan ini. Ya. Sekarang kita lihat C-nya. C-nya Z plus 1 sama dengan 2. Berarti ini pusatnya kita punya lingkaran dengan pusat di min 1 dan jari-jari 2. Ya. Jadi untuk memudahkan ya, boleh kita gambarkan saja ya. Kita gambarkan saja.
Kita gambarkan sebuah lingkaran tadi ya untuk melihatnya. Kecuali kalau sudah bisa dibayangkan seperti ini ya. Oke. Pusatnya di Z sama dengan min 1. Jadi kalau kita punya Z sama dengan min 1, pusatnya di sini nih. Tapi ini ada di posisi Z sama dengan min 1 ya. Min 1. Berarti kalau nolnya di mana? Jari-jarinya 2. Berarti nolnya di sini. Kita punya akan lewat sini. Nah, ini ya, lewat ini. Ini nolnya di sini. Nah, ya. Ini X, ini Y, ini 0. Jari-jarinya 2 ya. Jari-jarinya 2. Oke, jari-jarinya 2. Di sini jari-jarinya sebentar. Oh. Ini berarti ini bukan 1, ini 2. Oke. Supaya sesuai ini. Berarti kalau 2, ini berarti kalau 1, ini berarti tambah. Jadi min 3 di sini. Ini berarti 1 di sini. Sekarang ada kutubnya mana? Kutubnya min 1 dan 3. Min 1 itu ini. Nah, ini kutubnya. Satu lagi di atas nih. 3. Nah, di luar ya. Jadi yang 3 ada di luar lintasan ini. Yang min 1 ada di dalam. Karena itu maka apa? Yang di luar ini ya. Jadi integrannya berarti karena yang min 1 di luar ini di luar ya. Sorry, yang C sama dengan 3 itu ada di luar, maka integrannya yang diambil yang ini. FZ yang diambil ini. Ya. Ini jadikan apa? FZ-nya. Sehingga bentuknya jadi bentuknya apa? Kan jadi FZ dibagi Z plus 1 ya. Sebentar. Jadi hanya singular Z min 1 yang berada dalam area yang dilingkupi oleh C. Integrannya menjadi seperti ini. Ya. Ya. Jadi ini ya, jadi FZ-nya ini sekarang. Ini jadi FZ-nya. Sehingga integral dari 3Z plus 5 dibagi Z kuadrat min 2Z plus 3, itu jadi seperti ini. Nah, FZ yang ini FZ, sesuai dengan teorema atau rumus integral Cauchy ya. 2pi kali FZ untuk Z min 1. Masukkan min 1 ke sini kan ya. 3 kali min 1, min 2 tambah 5. Min 3 ya. Min 3 tambah 5 adalah 2. Kemudian kalau min 1, min 3 berarti min 4. 2 dibagi min 4. Berarti 2 kali 2, 4. Berarti ini min ya. Minus pi kali. Ya, ini kalau mau pakai cara yang ini ya. Tadi boleh pakai apa? Pakai dekomposisi apa? Pecahan parsial. Jadi dengan apa? Yang 3Z plus 5 dibagi dengan Z plus 1 dikalikan dengan Z min 3, itu bisa diubah jadi apa? A per Z plus 1 ditambah B dibagi Z min 3. Dengan A, berapa nilai A? Nah, perhatikan ini Z min 1 plus 1 hilang, hingga 3Z ditambah dengan 5 dibagi Z min 3 untuk Z berapa? Pembuat 0 dari ini kan ya? Min 1. 3 kali min 1, 2, min 3, sorry, tambah 5, 2, dibagi min 4. Berarti min setengah. Kemudian B-nya adalah 3Z plus 5 dibagi dengan yang ini ya. Z min 3 yang hilang, berarti Z plus 1. Untuk pembuat, atau untuk kutub yang 3 ini ya. 3 kali 3, 9 tambah 5, 14 dibagi dengan 4. Bagi 2, 7 per 2 ya. 7 per 2.
berarti 3Z plus 5 dibagi dengan, nah kita kembalikan ke rumus ini minus ya ini. Z kuadrat dikurangi dengan 2Z min 3 bisa diganti oleh min setengah A-nya ini ya, Z1 dibagi apa? Z plus 1 ditambah 7/2 kali 1/Z min 3. Integralkan sekarang. Kalau ini diintegralkan, integral lintasan tertutup C dari 3Z plus 5 dibagi dengan Z kuadrat min 2Z min 3 dz bisa kita ganti oleh minus setengah integral pada lintasan tertutup C 1 dibagi dengan Z plus 1 dz ditambah 7/2 integral lintasan tertutup C dari 1/Z min 3 dz. Nah, lintasan C-nya yang ini kan ya. Lintasan C-nya hanya melingkupi kutub apa? Kutub sama dengan min 1. Sementara yang kutubnya 3 tidak dilingkupi oleh C ini kan ya, di luar. Maka sesuai dengan teorema Cauchy-Gorsat, karena dia ada di luar ya, maka yang ini akan sama dengan 0. Ya. Oke. Akan sama dengan 0. Nah, berarti yang ini tinggal ya. Jadi ini min setengah kali 2V kali apa? I. Karena FJT 1 kan ya. Jadi kalau FJT konstan aja kali 1 ya, kali 1. Berarti min V. Min V. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi dua cara ini bisa diselesaikan untuk kasus yang seperti ini. Ya. Itu tadi versi yang pertama ya. Masih ada waktu ya. Oh, 2,5 jam ya. 2,5 jam berarti dari jam, ya udah 5 menit lagi ya. Jadi intinya sekali lagi bahwa kalau kita punya lintasan tertutup dalam domain D, di mana di dalamnya tidak ada kutub, tidak ada singular, maka hasilnya adalah 0. Tapi kalau ada singular di dalamnya, maka hasilnya adalah gunakan rumus integral Cauchy. Versi pertama ya. Ada versi pertama ya. Ada versi kedua itu sebetulnya serupa ya, hanya bedanya di sini ya. Jadi bentuknya adalah FZ dibagi dengan Z kurangi Z0 pangkat N. Jadi disebutnya ini kutubnya adalah atau singularnya adalah Z0, ordenya orde N. Ya, orde N. Nah, kalau orde N kutubnya orde ke N, maka rumus integral Cauchy-nya menjadi 2VI dikalikan, nah ini adalah turunan ke N-1. Turunan ke N-1. Dibagi dengan N-1 faktorial. Jadi rumusnya beda aja sedikit ya. Dan perhatikan kalau N-nya sama dengan 1,
artinya ini kembali ke rumus yang pertama tadi, versi pertama. Ya. Sebentar ya, mungkinnya masih ada waktu sebentar, saya minta waktu sebentar. Jadi ini contoh misalkan sin pi per 2z dibagi z min 2 kuadrat. Jadi kita lihat bahwa kutubnya z sama dengan 2. Itu orde keberapa? Orde ke-2. Karena ini pangkat 2 nih. Nah, ini ordenya. Ya. Pangkat 2. Ini mesti hati-hati ya kalau ada 1 dibagi dengan z min 1 kali z plus 2 misalnya. Maka kutubnya ada z sama dengan 1, ada z sama dengan min 2. Maka dua-duanya ini orde 1. Kenapa? Karena ini pangkat 1, ini pangkat apa? 1. Tapi kalau misalkan di sini pangkat 3 atau pangkat 2 misalnya, pangkat 3 lah ya. Maka yang ini apa? Yang ini orde 1, yang ini orde berapa? Orde 3 gitu. Ya, jadi ininya ya, hati-hati di sini. Oke. Itu terkait dengan ordenya ya. Jadi nah, kita lihat sekarang untuk yang ini. Kutubnya 2, orde 2. Kemudian lingkarannya berjari-jari 3. Ada pusatnya di 0,0 kan ya? Maka jelas 2 pasti ada di dalamnya. Karena 2 ada di dalamnya, di dalam lintasan C ya, maka kita gunakan rumus integral Cauchy orde ke n ya, atau versi kedua ini. Artinya kalau ordenya orde 2 berarti kita harus punya turunan pertama dari ini. Mana turunan pertamanya? Ya, turunan pertamanya kan tinggal turunan sini adalah cos kan ya. Jadi ini adalah pi per 2 cos pi per 2 z. Sehingga sekarang dengan rumus tadi ya, 2 i kali f aksen z dibagi n-1, n-nya kan 2, orde 2. Nah, 2 min 1 itu kan 1 faktorial, 1 faktorial nilainya adalah 1 kan ya. Nah, dalam ini mesti ingat ya, 0 faktorial tidak 1. 0 faktorial adalah 1, 1 faktorial juga apa? 1. Ya. Berarti 2VI dikalikan dibagi dengan 1 kali pi per 2 f aksennya pi per 2 cos pi per 2 z untuk z sama dengan kutubnya tadi 2. Kalau z-nya 2, ini kan berarti pi ya, cos pi. Cos pi adalah min 1. Min 1. Jadi ini min pi per 2 dikalikan dengan 2 pi. Jadi min pi kuadrat kali i. Gitu. Ya. Oke, itu kalau versi yang kedua. Jadi caranya, sekali lagi caranya sama dengan apa? Dengan yang sebelumnya. Kalaupun misalkan nanti banyak ininya ya, misalkan kita punya seperti ini ya. Ini kalau ini kan orde ketiga ya. Z sama dengan apa? Z sama dengan 1, kutubnya orde ke-3. Dan Z1 ada di dalam jari-jari lingkaran berjari-jari 2 pusat di 0,0. Maka kalau orde 3 berarti kita harus punya turunan kedua gitu, ya. Masukkan ke dalam rumusnya. Nah, bagaimana kalau yang ini? Nah, hati-hati kalau yang ini ya. Nah, kalau yang ini kutubnya adalah Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1. Z sama dengan 0 orde 1, Z sama dengan 1 orde ke-2. Cara menyelesaikannya kalau yang seperti ini maka pakai dekomposisi ya. Ya, ingat cara dekomposisinya ya. Ini kalian tolong nanti baca ini ya. Dekomposisinya A per Z, B per Z min 1, C per Z min 1 pangkat 2. Nanti tinggal menyamakan ini ya. Kita kalikan dengan ini semuanya dengan Z kali Z min 1 pangkat 2 ke sini. Nanti dapatlah 5Z plus 3 ini. Lalu dengan memasukkan 3 buah nilai Z ya, kita akan dapatkan nilai A, B, dan C. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan punya seperti ini. Nah, ketika dihitung integral yang ini pada lintasan C, ya, maka ada 3 bagian. Ada 3 per Z, ada min 3 per Z min 1, ada 8 dibagi Z min 2.
Nah, untuk yang 3 per Z dan Z, 3 dibagi Z minus 1, ini kan ordernya orde 1. Ininya ya, kutubnya. Orde 1, maka ya tinggal gunakan rumus integral Cauchy yang pertama, tadi versi pertama. Tapi untuk yang kedua, yang ini orde 2, maka gunakan rumus integral Cauchy orde kedua, atau versi yang kedua. Ya, versi yang kedua. Ya. Oke. Sehingga pada akhirnya ya jumlahkan saja ya integralnya, jumlahkan. Nah, hasilnya adalah 0 ternyata ya dalam kasus ini ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kita masih punya satu topik ya, ini tentang teorema residu ya. Jadi minggu depan mungkin masih kita akan coba selesaikan teorema residu dulu sebelum nanti UTS ya, UTS minggu berikutnya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah minggu depan kita pertemuan di kampus onsite ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama.